Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat, salam Tim Nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa, masih juga di Doha, di Qatar. Jelang pertandingan yang sangat menentukan, sangat penting buat nasib perjalanan tim nasional kita Under 23, tentunya di Piala Asia Under 23 juga. Ya, ini video gue bukan bikin dadakan juga teman-teman ya. Jadi tadi waktu on the way makan, jadi gue tadi sempat makan dulu ke Central Restoran. Ini restoran atau wartegnya Indonesia di Qatar. Kemudian gue dapat info dari grup Ultras Garuda Qatar. Yang bersangkutan itu Justin Hapner dijadwalkan tiba pukul 14.20 waktu Qatar. Jadi untuk Indonesia ditambah 4 jam, berarti jam 6.20 sore atau kurang lebih 1 jam 40 menit ya sebelum kick off antara Indonesia dan Australia. Dan ini juga gue buat untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan, mungkin sebagian dari kalian mendapatkan informasi yang berbeda ya. Jadi ada yang mengatakan Justin Hapner itu tiba pagi. Nah, pagi ini juga nggak tahu kita waktu Indonesia atau waktu Qatar. Kalau waktu Qatar pagi berarti siang. Memang di awal-awal sempat ada yang mengatakan, atau di website resmi PSSI, ini yang gue bingung ya, website resmi PSSI, tapi kurang bisa memberitakan, menyiarkan perkembangan timnas ya. Justru kita mencari dari platform yang berbeda. Jadi intinya banyak berseliweran berita-berita terkait dengan Justin Hapner. Nah, di video gue kemarin atau sebelumnya yang terakhir, yang gue baru upload mungkin 3-4 jam yang lalu, itu gue sempat bilang, dan ini informasi dari ya orang dalam banget lah gitu ya. Dia mengatakan dia sampai kemungkinan siang waktu Qatar atau sore waktu Indonesia. Dan memang ternyata betul ya, kalau memang informasi klarifikasi ini tidak meleset ya. Tapi sejauh ini memang kita belum ada foto gambar yang mengatakan Justin Hapner sudah mendarat di Doha, di Bandara Internasional Doha. Jadi sekali lagi gue juga sempat cek ya dari arrival time schedule di Doha, di Bandara Doha itu yang 14.20 yang mendarat di Qatar itu, yaitu QR935 pesawatnya. Flight numbernya QR935, dan ini jadwalnya dari Manila. Jadi dari Manila ke Doha. Jadi memang ini seperti yang gue infokan juga di video gue sebelumnya. Nggak tahu kenapa Justin melenting dulu pesawatnya. Mungkin karena mendadak. Jadi jadwalnya atau flightnya dapatnya yang harus melenting dulu, yang ada seperti itu ya. Jadi makanya dia menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar 17-18 jam ya, termasuk transit. Dan kita juga masih sempat lihat ya, dia memposting di akun Instagramnya, tapi yang khusus member kalau nggak salah, itu dia bilang so tired ya, karena kalau memang ada flight atau flightnya direct dari Tokyo ke Doha itu hanya sekitar 11 jam ya. Walaupun itu tetap melelahkan juga, tapi tentu dengan tambahan sekitar 7-8 jam ini, waduh, ini berat banget ya. Apalagi kemarin dia main itu lumayan lama ya, starter sampai hampir 90 menit, kemudian langsung terbang, dan hanya berjarak beberapa jam ya, bahkan less than 2 hours, kurang dari 2 jam dari kick off menghadapi Australia ya. Jadi memang berarti betul ya info yang gue dapat itu, memang dia bilang kelihatannya nggak main. Nah, ini akhirnya ya gue update aja lah biar tidak simpang siur, dan mudah-mudahan info ini ya tidak mengubah apapun sih buat kita ya, tapi paling nggak kita menjadi ada gambaran yang real, gambaran yang firm terkait dengan nasib Justin Hapner. Kenapa ini perlu gua update ya ke kalian? Ya, pertama supaya kita tidak bingung, kedua peran Hapner ini sangat penting dikala kita harus kehilangan seorang Ivar Jenner ya. Kan gue sudah analisa kemarin, atau bukan analisa, gue sudah nge-review dengan absennya Hapner ini, dengan absennya Ivar Jenner, kemudian Hapnernya juga tidak in time sampai, sehingga sulit untuk menjadi atau mencari pemain DM di lini tengah ya. Tadi udah gue ulas, yang akhirnya gue memprediksi Nathan Chow yang akan mengisi posisi tersebut gitu ya. Nah,
Ya, ini gue saat ini masih ada berada di stasiun kereta Doha Exhibition Center DECC gitu ya. Di sini gue lagi nunggu bus khusus media yang akan mengantar kita ke Abdullah bin Khalifa Stadium ya. Jadi ini gue sempetin, kebetulan gue agak kecepatan datangnya. Ini gue rekam jam 2:15 waktu sini, jadi jam 2:34 jam 5:20 waktu 5:20 sore waktu Indonesia Barat. Jadi bus gua akan berangkat sekitar 35 menit lagi. Jadi gue sempetin untuk mengupdate ini dan ya, animo sedikit gue mau memberikan info juga, animo dari Ultras Garuda atau diaspora yang ada di Qatar ini sangat luar biasa. Mungkin nanti gue akan akan posting sedikit ya, cuplikan bagaimana tadi saat makan di restoran sentral ini, wartegnya Indonesia. Gue ketemu dengan beberapa fans tim nasional Indonesia yang siap-siap akan meluncur ke Abdullah bin Khalifa Stadium, di mana kita akan menghadapi Australia dalam partai hidup mati dari grup A Piala Asia Under 23 tahun 2024. Jadi ya itu aja sih update sementara dari gua terkait dengan Justin Hubner. Tapi siapapun nanti yang diturunkan, apakah Nathan Chow atau Komang Teguh di tengah di DM, karena ya kita tahu ya Sintayong kadang-kadang suka improvisasi di jelang pertandingan. Ya kita berharap mereka memberikan yang terbaik, dan kita berharap semua tim nasional kita nggak muluk-muluk ya, minimal imbang, minimal seri, supaya bisa paling tidak menjaga asa kita sampai pertandingan ketiga. Karena ini juga melengkapi video gue yang sebelumnya. Secara hitung-hitungan sederhana, kalau kita lawan Australia kalah, maka selesai sudah peluang kita. Karena nanti di pertandingan lain Qatar sama Jordan itu kan pasti Qatar menang, Qatar lolos. Imbang pun pasti peluang kita mati karena Qatar 4 poin. Kalau Jordan menang, ya head to head kita dengan Qatar kalah, ya tinggal dengan Jordan terjadi. Intinya kalau kita kalah, kita masuk kotak dari Australia. Jadi ya kita berharap, ya, gue berharap dukungan dari kalian, doa lah mungkin ya, kalau kalian kan jauh dari lokasi, ini bisa memberikan the power of pray untuk Hoki Caraka dan kawan-kawan. Nah, untuk stadionnya sendiri seperti yang sering gue ungkapkan, mungkin kalian yang ngikutin channel gue sudah sering mendengar ya. Ya, tapi why not ya, kalau itu memberikan sugesti yang positif. Ya kita percayain aja, tapi kalau enggak jangan. Jadi stadion ini dua kali memberikan berkah buat kita. Satu ketika kita mengalahkan Vietnam di Piala Asia Senior kemarin, dan saat itu adalah pertama kalinya kita mengalahkan Vietnam setelah 19 tahun setengah kalau nggak salah ya, udah lama. Dan yang kedua di tempat itu pula quote by quote nasib kita ditentukan dan akhirnya lolos karena pertandingan antara Kyrgyzstan dan Oman saat itu berakhir dengan skor 1-1. Oke? Jadi untuk gua sementara ini dulu update, nggak usah lama-lama. Yang penting kalian terus diasupi dengan informasi yang otentik, yang clear juga, yang A1 mudah-mudahan ya, walaupun bisa aja kadang-kadang gua salah ya, tapi gua akan berusaha selalu mengkonfirmasi dan cek and recheck setiap gue dapat info terbaru, baik itu langsung di lapangan yang gue lihat maupun juga dari teman-teman dari sumber yang terpercaya. Tapi sekali lagi gue menjaga kerahasiaannya karena sebagai seorang media atau jurnalis itu selalu gue pegang teguh ya. Yang penting informasi ini tidak lebih dan tidak kurang, tidak juga menjerumuskan tim nasional kita, misalnya membocorkan rahasia yang sangat rahasia, tapi ada batas-batas di mana kita juga layak mendapatkan informasi yang layak. Oke, terima kasih dan jangan lupa dukungan kalian buat timnas. Silakan tinggalkan komen buat yang ingin berikan komentar atau mungkin mengupdate, silakan. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jadi kalau kalian ada video-video dadakan seperti ini yang gue bikin, kalian gak ketinggalan. Oke, terima kasih. Jangan lupa doanya dan juga dukungan buat timnas Indonesia. Salam sehat dan salam timnas.